Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Semoga ibadah salat maghrib kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang satu kata maknanya kita paham semua. Melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Tidak ada bekal yang paling baik untuk kembali kepada Allah menuju kepada garis kematian kita kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah berwasiat, berbekallah kalian, kata Allah. Ingat, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara hal yang bisa memberikan semangat, motivasi kepada kita untuk meningkatkan takwa kita adalah senantiasa ingat mati. Maka tema kita malam ini zikrul maut, mengingat kematian. Belajar tentang ilmu kematian itu kedudukannya sama seperti kita belajar fikih, sholat, puasa, wudhu dan sebagainya. Jadi enggak dibeda-bedakan. Sayangnya jarang membahas tentang kematian. Kalau kita bicara tentang kematian, jawaban kawan kita, sudah-sudah lagi masa ngomongin itu. Enggan orang membicarakan kematian. Padahal tidak ada yang pasti dalam kehidupan dunia ini kecuali kematian. Mati-matian kita berjuang, berkebun, berdagang, jadi pegawai belum tentu kaya. Nggak ada jaminan kita pasti kaya. Ya, jaga kesehatan, olahraga, senam, minum madu, minum herbal, nggak ada jaminan kita pasti tua. Nggak ada jaminan kita akan sampai pada umur tua. Jadi nggak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Hanya mati yang pasti. Bahagia belum tentu. Mati-matian kita berusaha pengen jadi orang hebat belum tentu. Kuliah sampai gelarnya doktor, apakah dia bakal jadi pejabat? Enggak juga, enggak ada jaminan. Maka meyakini kita pasti mati berarti harus mempersiapkan hari kematian kita dengan sebaik-baiknya, termasuk mempelajari ilmunya. Karena kalau salah menyikapi kematian maka ancamannya berat. Sabda Nabi SAW, laisa minna man darabal hudud wa saqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, memukul-mukul dada, merobek kantong lalu berkata dengan perkataan jahiliyah. Ancamannya bukan golongan kami, orang yang ketika ditimpa musibah kematian lalu dia nampar pipi, jambak rambut, mukul dada, nendang kursi, nyepak pintu, lalu jerit-jerit dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Ya Allah, kenapa anak saya ya Allah? Ya Allah, mak kami kan masih muda ya Allah. Itu jahiliyah. Itu yang disebut dengan niyahah, meratap. Apa namanya? Niyahah, ratapan. Meratapi, tidak terima dengan ketentuan Allah.
Jadi kalau nggak dipelajari, walaupun dia rajin ibadah sholatnya, ancamannya keras. Maka niyahah meratapi kematian termasuk akbarul kabair, masuk dalam kelompok dosa-dosa besar, bukan dosa kecil. Nah, dalam hadis lain ancamannya juga lebih keras lagi. An-naihatu iza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Tidaklah ada seseorang meninggal dunia lalu dia meratapi kematian orang itu yang dicintainya, kemudian dia nggak sempat taubat kepada Allah sebelum tiba hari kematiannya, kecuali nanti di hari kiamat dia akan diberdirikan di padang mahsyar, diberi pakaian dari aspal, qatiron, dan luarnya dikasih jaket dari besi. Jadi ancaman-ancamannya begitu keras ketika kita tidak memahami bagaimana cara menyikapi kematian. Kalau kita lihat di kehidupan masih banyak yang begitu. Sholatnya udah rajin, puasanya luar biasa, tapi ketika orang yang dicintainya meninggal dunia, banyak yang mencak-mencak, nggak karuan. Kenapa? Karena nggak belajar tentang ilmu kematian, karena dianggapnya memang bakal mati, tapi nggak dipelajari ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kematian ini adalah kepastian, tidak ada keraguan sedikit pun kita pasti mati. Sayangnya ternyata persiapan untuk hidup lebih hebat dibandingkan persiapan untuk mati. Cobalah kita renungkan. Kita ini persiapan untuk hidup lebih lama itu lebih heboh lah. Lebih banyak harta yang kita belanjakan, waktu yang kita luangkan, tenaga yang kita kerahkan untuk hidup. Kurang besar kamar tidurnya, gedein lagi. Kurang empuk, dipannya ganti kasurnya. TV-nya kurang lebar, lebarkan lagi. Magicom-nya kurang canggih, ganti yang baru. Jadi untuk hidup ini ternyata energi yang kita keluarkan lebih besar dibandingkan untuk mati. Padahal kita yakin kita bakal mati. Jadi keyakinannya terkadang tidak berbanding lurus dengan persiapannya. Padahal kata Nabi, kafa bil mauti mau'izah wa bil yaqini ghina. Cukuplah kematian sebagai sebuah pelajaran yang besar. Dan yakin bakal mati itu bekal untuk menyiapkan diri, mengeluarkan biaya, tenaga, waktu lapang yang besar, yang banyak untuk persiapan kepada kematian itu. Sehingga seringkali kita ini munafik, yakin bakal mati tapi persiapan hidup lebih besar dibanding persiapan mati. Kadang untuk ngaji aja Qur'annya nggak pernah ganti dari Qur'an waktu mahar nikah dulu, tulisannya udah buram, payah bacanya ya. Sarungnya cari yang paling murah untuk sholat Jumatnya, tapi pesta hari Minggu batiknya 700.000. Itu baru baju batiknya, belum celananya, sepatunya, jam Rolexnya, handphonenya, cincinnya 3. Tapi berangkat Jumatan pakai sarung hadiah dari Cabub atau Caleg. Ada pula tulisan di bawah. Nah, ini darinya Pak Hirman, ini dari Pak Ridho. Ada ya. Harus tersinggung ngaji itu biar berubah. Jadi ngaji itu harus menyentuh jiwa sehingga pengen berubah. Itulah namanya hidayah taufik. Hidayah awal tuh al-bayan, mendengarkan. Oh begini, kok gue banget sih? Orang yang mendapat hidayah taufik ketika dia merasa itu menghantam dirinya, saya harus berubah. Tapi orang yang
tidak mendapatkan hidayah taufik, walaupun dia sudah mendapatkan hidayah bayan, sudah jelas perbedaannya, ini hak, ini batil, ini boleh, ini enggak, ini bagus, ini tinggalkan, dia malah menggerutu. Hai, ala kasar, enggak ini, enggak boleh, itu enggak boleh. Itulah kata Allah itu seperti binatang ternak, enggak mampu. Maka jamaah rahimakumullah, hidayah bayan itu petunjuk yang kita dengar. Kita datang Jumatan lalu khatib mengatakan A, B, C, D, E. Ya Allah, kok menghantam saya betul ya. Kemudian dia mendapat hidayah taufik. Kalau begitu saya harus berubah. Tapi kalau orang enggak mempan ketika menghantam, nah laju payah benar hidup ini. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Nantilah kita bahas hidayah itu panjang ya, ada bermacam-macam hidayah, petunjuk dari Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi yakin bakal mati itu modal untuk memperbaiki diri kita. Kalau selama ini persiapan kehidupan lebih heboh, harusnya mulai dibalik di ujung-ujung umur kita, karena kajian terakhir kita memanfaatkan sisa umur untuk meraih surga. Dibalik, sekarang saya harus fokus pada persiapan kematian. Ganti sajadah sholat tahajudnya yang empuk, lembut, lebar, nyaman berdirinya. Sujudnya lama betul. Apa? Sajadahnya empuk, ganti yang tipis betul, yang keras itu. Ya, ganti sarungnya yang nyaman, yang dingin, kukunya yang nyaman. Kok beli untuk sholat tahajud berapa? 300.000. Kenapa? Nah itu pecinya hitam, nggak ada belontang-belonteng merah, apa namanya, oranye, enggak. Ngapa ganti? Kita sering melihat orang-orang Jumatan kok bawaannya orang kaya, tapi kok pecinya sudah apa istilahnya itu? Udah, iya, udah tampil situ ya. Jadi bukan nggak boleh ya, tapi Allah nggak suka. Udah kita bahas tentang rezeki dulu ya. Allah suka kalau dikasih rezeki tampakkan, bukan untuk pamer. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian ketika bicara kematian, mati ini berbanding lurus dengan rezeki. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun bagi orang beriman bahwa dia tidak akan mati sebelum jatah rezekinya sempurna diberi oleh Allah. Jadi nggak ada istilah lagi takut nggak makan, takut mati kelaparan, enggak. Yang penting ada ikhtiar sekecil apapun. Kalau udah miskin banget, nggak kerja lagi, di rumah laki bini, kalau ada yang datang ngomong, kami ini sudah seminggu ini nggak ada yang ngantar beras, tolong kasih tahu sama Pak RT. Ngomong, nggak perlu gengsi, itu ikhtiar. Jadi nggak ada lagi orang mati di kampungnya nggak diketahui tetangganya. Kenapa dia nggak speak up, nggak ngomong-ngomong harusnya. Ada yang bertandang ke rumah, tolong kasih tahu kawan-kawan, kami laki bini ini nggak ada lagi yang ngantar beras, kerja nggak sanggup lagi, kami lagi sakit. Nah, nanti mereka akan cerita, akan ada yang ngantar beras, ngantar lauk nanti. Itulah orang Islam. Kata Rasulullah SAW, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fi talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fi talab huzu mahalla wa da'u maharum. Hei manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang indah, yang terbaik. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mematikan satu jiwa kecuali Allah telah sempurnakan rezeki untuk dirinya itu. Walau terkadang rezeki itu, walau lambat rezeki itu sampai kepadanya. Diulang lagi,
Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, diulang lagi, cari rezeki dengan cara terbaik. Huzu mahalla wa da'u maharum, ambil yang halal saja, yang haram enggak usah. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, Allah melalui Rasulnya menyuruh kita takwa, lalu cari rezeki dengan cara jamil, dengan cara yang indah. Ada beberapa pengertian. Yang pertama, cari rezeki itu dengan memberikan yang terbaik, dilakukan dengan cara yang terbaik. Artinya apa? Kalau kita kerja, apapun pekerjaan kita, lakukan dengan cara yang terbaik, profesional, jangan basing-basing. Kalau buka warung, rapi, bersih, ya, itu yang terbaik. Kalau jadi tukang bikin rumah orang yang paling bagus, jangan basing-basing. Kalau berkebun, tanamlah yang rapi, jaga, rawat. Itu makna dari jamin. Wa ajmilu fit talab, indahlah dalam mencari karunia Allah. Itu poin pertama, lakukan dengan cara yang terbaik. Kalau jadi guru yang terbaik. Jadi satpam sama, terbaik, lakukan terbaik. Yang kedua, jangan ngoyo, jangan berlebihan. Lakukan seperti burung yang berangkat pagi dalam keadaan lapar, perut kosong, pulang sore kenyang, dia masuk sarangnya tertidur. Itu caranya. Jangan sampai siang jadi malam, malam jadi siang. Walaupun mati-matian ngejernya, kalau takar rezeki kita nggak sampai ke situ, nggak sampai juga. Nah, jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, makna jamil ini, pertama tadi lakukan dengan terbaik, dua jangan ngoyo, yang ketiga jangan sampai menyusahkan orang lain ketika nyari rezeki. Jangan jual kol yang udah dibuang di pasar sentral, tempat sampah, dibawa pulang, dicincang, bikin bakwan, dijual. Jangan. Rontok perut anak tetangga. Jangan jual minuman yang dicampur warna-warni nggak karuan. Jangan. Itu merusak orang lain. Jangan bawa dagangan di motor sampai belakang nggak bisa ngelihat lagi. Ini mamang mau kanan apa ngiri nih ya. Ketika ditempong, mengkol kanan dia, kita yang nabrak. Itu menyusahin orang. Jangan jualan di trotoar, itu tempat orang lewat. Jangan katakan yang penting halal. Enggak, dalam Islam bukan cuma halal, tapi harus indah, harus cantik, jamil, ijmal. Ini perintah agama. Jadi kalau membawa sesuatu jangan nyusahin orang. Cari rezeki, nyari bambu panjang, jualan bambu, tapi dipikul di motor sepanjang itu, orang ketakutan semua, takut kena gibas. Ya, ada beberapa tukang yang jualan di motor itu sampai atas nggak kelihatan orang. Mana ada nggak sopir yang motor ini kok jalan sendiri ya? Ada, nggak boleh. Ya, macam-macam itu. Nah, kata Rasulullah, Allah tidak akan mematikan dirimu sebelum jatah rezekimu Allah bayar semua. Diulang lagi, cari, takwalah kepada Allah, cari dengan cara yang cantik, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam hadis lain Nabi juga mengingatkan. Nah, ini yang penting nih untuk kita sampaikan kepada keluarga kita. Di hadis yang ini, Ayyuhan nas, inna ahadakum layyamuta, wahai manusia, sesungguhnya kamu tidak akan dimatikan hatta yastakmilha, kecuali telah sempurna rizqah, rezekimu. Jadi, hai manusia, wahai sekalian manusia, inna ahadakum layyamuta hatta yastakmilah rizqah, sesungguhnya kalian tidak akan dimatikan kecuali telah Allah sempurnakan jatah rezeki kalian.
Fala tastabti'ur rizqa, maka janganlah kalian memiliki istibta dalam urusan rezeki. Nah, ini kata kuncinya jamaah, istibta. Kata Rasulullah, fala tastabti'ur rizqa, jangan kalian istibta dalam urusan rezeki. Nah, istibta ini apa sih? Istibta ini penyakit hati yang tidak sabar, pengen punya segala sesuatu, padahal belum mampu dan belum waktunya. Saya ulangi lagi, biar nanti ngejelasin ke bini kita jelas. Mak, jangan istibta. Apa itu ya? Penyakit hati, nggak sabar, terburu-buru, pengen memiliki sesuatu, baik harta, pangkat, kedudukan, jabatan, padahal belum mampu dan belum waktunya. Belum waktunya punya motor, cukup sepeda itulah, memaksakan diri kredit motor. Dulu, zaman dulu. Ya, padahal belum mampu, hartanya belum cukup, tapi karena nggak sabar, akhirnya memaksakan diri kredit motor. Ujungnya apa yang terjadi? Kata Rasulullah, hutang itu sesuatu yang membuat kalian terpenjara yang tadinya merdeka. Itu hutang. Belum waktunya. Kalau sekarang udah ganti mobil, hari Senin dapat SK CPNS, Senin pagi. Ini kisah nyata ya, karena saya udah tua, banyak murid saya jadi PNS. Sabtu, Senin siang sudah nangkring di customer service Bank Miun, mau beli mobil. Dan belum mampu sebenarnya dan belum waktunya. Jadi ini penyakit istibta mengerikan. Ketika syahwat memiliki sesuatu itu sudah pada puncaknya, maka dia akan www.pinjamanonline.com. Ya, bukannya kredit, dia akan minjem bank sana, minjem bank sini, dia akan riba, dia akan segala macam. Dia akan nipu, dia akan curang. Itu karena pengen punya mobil segera, ujung-ujungnya nimbang beras, nimbang sawit, nimbang kopi, nimbang rongsokan, bohong semua. Karena pengen dapat banyak untuk cepat. Benar ya? Benar. Benar kata kakak kita. Wah, ini kurang dikit lagi nih beli motor ini. Nah, besok kita nimbang karet segala macam. Istibta. Penyakit hati tidak sabar, pengen memiliki sesuatu padahal belum mampu dan belum waktunya. Belum waktunya untuk naik jabatan jadi kabid. Belum lama, waktunya belum cukup, kemampuan juga belum ada untuk sampai ke posisi itu, tapi karena syahwat keinginan itu sudah menggelora, istibta tadi, injak sana, injak sini, suap sana, sogok sini. Saya sampaikan kemarin di pengajian Pemda di ruang tapis itu. Ini contoh. Belum waktunya. Tapi karena istibta tadi pengen cepat, udahlah. Gimana yang penting bisa naik. Ujungnya heboh. Itu kan baru CPNS, kok bisa jadi kepala sekolah? Mulai dikejar-kejar kawan kita yang 3 huruf itu kan. Nah, banyak terjadi ini. Ini kok bisa? Oh, sekele. Oh, sekian, na'udzubillah. Kita juga sama. Istri kita, anak-anak perempuan kita, ketika dia ada istibta, dia nggak yakin rezeki Allah itu kalau sampai kepadanya waktunya nanti bahagia, nyaman, tenang, dia buru mati-matian. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berusaha memiliki keinginannya, ujungnya dia melakukan berbagai macam hal, membohongi suaminya,
Ini beli kontan ya dek? Enggak. Ini beli kredit? Enggak, kontan. Ini kontan, padahal kredit. Ya. Dia minjem di Bank Miun, Bank Midun, Bank Mamat gitu dengan fotokopi KTP. Dia berbohong, mutu toko tetangganya ini usaha saya, padahal usahanya nggak ada. Nih, pokoknya kalau sudah istibto udahlah, apapun dilakukan. Padahal belum mampu. Jadi kita juga sama. Kalau kita belum mampu, nggak usah ngapain. Belum mampu, nggak usah kita mensejajarkan diri kita dengan tetangga kita. Nggak usah berlomba-lomba dengan dunia ini, nggak usah. Hidup sederhana saja, lebih tenang, lebih tentram. Maka sering saya katakan, orang ketika sudah istibto, dia berusaha memiliki segalanya, sanggup melakukan apapun halal haram hantam tadi, karena pengen punya, pengen dilihat hebat, hutang di mana-mana, nanti hidupnya tidak akan tenang, nggak mungkin dia bahagia. Dan orang yang nggak bahagia, tidurnya nggak mungkin nyenyak, pasti tidurnya itu, ngoroknya itu nggak langsam, nyangkut-nyangkut dia. Banyak utang, banyak pikiran, apa lagi, tidurnya nggak mungkin nyenyak, nggak mungkin pulas, nggak mungkin. Ngoroknya nggak langsam, nyangkut-nyangkut. Kata anaknya, mak, ngapa ayah itu kayak gitu? Banyak masalah. Ya, cobalah kawan-kawan. Agama kita ini sudah jelas. Hidup sederhana sesuai kemampuan. Jangan ikuti keinginan. Manusia ini diberi emas 1 lembah, masih minta lembah kedua. Kasih kedua, minta ketiga. Alhaakumut hatta zurtumul. Ini kita hanya udah ngaji nih kawan-kawan, nggak usah. Jangan takjub dengan orang kaya berpangkat, biasa aja. Nggak usah terbungkuk-bungkuk depan penguasa, biasa aja. Nggak ditegur orang, nggak dianggap, nggak jadi masalah. Jangan selalu pengen di depan, pengen dianggap gua gitu loh, enggak lah. Biasa aja, sederhana. Sederhana. Jangan sampai punya utang kecuali untuk 2 hal. 1, untuk beli makan takut kelaparan anak bini kita. 2, untuk berobat takut nyawa melayang. Lain dari itu nggak usah. Anak ustadz mau kuliah, kalau nggak mampu nggak usah dipaksakan kuliah. Saya mendapatkan beberapa cerita, Ustadz, anak saya sekolahnya harus sekolah ini. Lihat keadaan, itu sekolah elit, bayarannya mahal. Kenapa harus ngutang hanya karena ingin gengsi anak saya sekolah tempat yang elit? Sekolah yang gratis saja, kecuali kamu mampu. Tapi kalau kamu ngutang, minjem bank hanya untuk nyekolahkan anak, sengsara itulah. Dulu kawan saya nggak percaya, cobalah. Bukan kawan, ya kawan, tapi dulu murid saya jangan. Abi ini nggak tahu kemajuan. Kemajuan itu bukan ukurannya rumah besar, mobil bagus, bukan anakku, enggak. Banyak hari ini saking pengen ikut kemajuan, katanya kemajuan, tapi menurut saya bukan kemajuan, kesengsaraan. Hari ini saking pengen ikut seperti orang-orang lakukan, arisan pakai dress code, jalan-jalan pakai dress code, betul? Ya nggak? Pengajian pakai dress code, healing pakai dress code, kondangan pakai dress code. Tahu nggak dress code? Seragam. Gila nggak dunia ini hari ini? Saya bilang, mak itu gimana ngaji bisa dapat ilmu ketika dia nanti bukan depan kita kondangan tempat waona nikahin anaknya, dress code-nya apa ibu-ibu? Putih ya, paksa bikin baju putih. Nanti bulan depan kita halan ya ke Kalianda Resort, dress code-nya apa? Merah hitam, hutang lagi. Nah itu nggak usah lah, bilang sama istri kita, nggak usah. Kalau kamu nggak usah ikut aja lah. Saya sampaikan di mana-mana, mungkin ibu-ibu nggak suka.
Ustadz ini nggak tahu kemajuan. Kemajuan bukan pada tampilan. Kemajuan itu pada akhlak yang pertama. Yang kedua pada ibadahnya makin mantap. Ini enggak. Apa sekarang enggak dress code-an, semuanya dress code. Ngeri lah pokoknya kita hari ini. Serem. Hanya untuk kondangan tempat orang pesta aja harus seragam. Anak garis kita kasih tahu 5 kali jam kondangan 5 seragam. Dari mana duitnya? Kecuali dia orang kaya. Ibu-ibu pengajian tuh kadang tiga minimal. Di sini saya bilang berkali-kali, berhenti kamu orang. Saya akan marah kalau kalian memaksakan harus pakai seragam. Kemajuan ukurannya bukan seragam. Akhlak kalian berubah, sama suami lembut, sama anak sayang, ibadahnya lebih mantap, bukan berbangga-bangga dengan seragam. Kasihan yang miskin, nggak kebeli dia. Ujung-ujungnya ya tadi itu www.pinjaman.online 5 seragam ngutang semua. Gimana mau bahagia hidup? Tidurnya tadi ngoroknya nggak langsam, nyangkut. Beda dengan orang yang nggak punya utang, nggak ada kebencian, nggak ada hasad, itu tidurnya pules, nyenyak, ngoroknya langsam, panjang betul. Mak, enak betul ayah tidurnya. Ayah kamu nggak ada utang, nggak ada dengki, nggak ada hasad. Kawannya satu SMP yang dulu nggak nyambung udah kaya, biasa aja dia. Kawannya udah jadi bupati, dulu teman SMA aja biasa aja, nggak pula dia gelisah mikirin itu. Nah, jamaah itu mati berbanding lurus dengan rezeki. Pada poin rezeki jangan sampai kena penyakit istibta. Coba ulangi. Istibta. Istibta. Alif ain itu sa biasa, kemudian ta, kemudian ba, kemudian to. Ada hamzahnya. Istibta. Fala tastabti'ur rizqa. Ada mama di belakang sana ya? Alhamdulillah hadir juga mereka. Mulai mikir dalam itu. Kalau saya yang dekat dengan saya, memang saya larang keras. Yang sudah akrab dengan saya bertahun-tahun ngaji, mak-mak, ibu-ibu di kota bumi, saya bilang enggak. Kalau kalian mau ngotot, nggak usah cari guru lain aja. Kenapa? Saya tahu beberapa di antara kalian ini bukan orang yang punya, makan dia susah. Mereka mau ngaji aja, alhamdulillah. Kalau kamu orang, ya enak pegawai yang sebelah sini. Yang itu tuh gimana tuh? Kecuali kalian baik, yang nggak punya kami tanggung. Nah itu baru oke. Iya, bagus gitu ya. Bayangkan, arisan aja ada dress code-nya, seragamnya. Arisan bulan depan kita pakai apa? Unyu-unyu. Padahal setahu kita seragam dulu itu kalau lomba baris 17 Agustus setahun sekali. Sekarang enggak, per minggu. Nauzubillah summa nauzubillah. Kasih tahu anak bini kita, anak-anak perempuan kita, jangan, nggak usah ikut yang itu nak. Itu penyakit istibta. Nah, kata Nabi, jangan sampai kalian punya penyakit istibta. Nah, jamaah rahimakumullah, lanjut yang ketiga. Kalau kita bicara tentang kematian, sering kita bahas. Ketika mati, maka ada hal yang kita lewati yang disebut sakaratul maut. Sakaratul maut. Kesakitan, kepedihan, kengerian, kepayahan, campur baur, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran bertumpuk jadi satu. Sakarat itu syaker artinya. Saker itu makna sederhananya adalah orang yang ingatannya itu antara ada dan tiada. Saking sakitnya, saking payahnya, saking tersiksanya, maka disebut saker. Dia sadar itu antara sadar dan tidak.
Itu makna sakaratul maut ya. Antara sadar dan tidak. Rasa sakit menutupi kesadarannya sehingga dia remang-remang antara sadar dan tidak. Ya ngucap ya cap kata dia. Padahal maksud anaknya la ilaha illallah. Karena kesadarannya hilang, antara hilang dan tiada, antara hilang dan ada. Nyebut ma'bud katanya. Gawat. Nah, bayangkan. Tapi kalau ketika normal cepat, mak nyebut mak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika tiba sakarat, innal mauti lasakarat, sesungguhnya dalam kematian betul-betul ada sakarat. Fa inni ala sakratul maut, kata Nabi, tolong aku ya Allah, tolong aku menghadapi sakaratul maut ini. Nabi aja luar biasa, panas badannya tembus selimutnya. Sahabat nyenggol selimutnya langsung loncat. Ya Rasulullah, alangkah panas badan, kata Nabi, demam kami para nabi ini 2 kali lebih sakit dibandingkan demam kalian. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi sakarat, ketika sakarat inilah setan datang dengan jumlah yang maksimal. Innas syaitana yahduru ahadukum min kulli syai'in min sa'ni, kata Nabi, sesungguhnya setan-setan itu senantiasa mendatangi kalian dalam setiap urusan kalian. Urusan yang paling puncak dari kehidupan adalah kematian, maka setan datang dalam jumlah yang maksimal. Inilah kesempatan terakhir untuk menggodanya. Lewat dari sini, keluar nyawanya, nggak ada kesempatan lagi. The last can, kesempatan terakhir. Setan akan datang menggodanya dengan berbagai macam godaan. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi ketika sakarat, dalam kepayahan, kesakitan, kengerian, kesedihan bercampur jadi satu, setan menggoda. Hei fulan, tenang aja kamu sudah aman kok. Itu setan yang mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la, pergi. Anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal di sebelahnya, ya lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Kata Nabi, talkinkan kepada orang ketika sakaratnya dengan la ilaha illallah. Jadi nggak ada lagi keyakinan kita, woi kalau unggang kami ini udah biasa, itu nggak usah diajarin, nggak ada cerita. Karena beberapa kelompok pengajian masih punya pemahaman seperti itu. Nggak usah diajarin lagi. Kalau ayah kami itu memang 2000 kali sehari, itu normal coy, itu normal. Ini lain cerita. Dia di antara sadar dan tidak, ditutupi kesadarannya sehingga remang-remang. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditalkinkan oleh anaknya Abdullah, dia enggak menjawab. Dia mengatakan la. Ketika dia sadar ditanya, wahai ayah, muridnya kumpul semua, kok ayah tadi enggak jawab? Kata ayahnya, setan datang menggodaku. Di antara godaannya, Imam, kamu kan orang mulia, kamu syekh ulama besar, tenang aja, kamu sudah aman. Nah, jadi dia menggoda Imam Ahmad bin Hanbal supaya ujub, supaya sombong pada hari kematiannya. Dalam cerita sejarah lain dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal digoda dengan godaan yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal, masuklah engkau ke dalam agama Nasrani, itu agama yang benar. Nah, jamaah rahimakumullah, hadisnya menyatakan jelas bahwa para setan itu mendatangi kita ketika kita dalam keadaan antara sadar dan tidak. Sehingga kita membutuhkan orang lain di sebelah kita untuk mendampingi. Artinya kalau sudah parah betul, jangan ditinggal lagi. Tunggulah di situ bergantian dan bisikan di telinga kanannya yang sudah kita praktekkan dulu.
Jangan lagi memaksakan bawa ke Handayani. Kalau udah berat, sudah responnya sudah lambat, udah. Alhamdulillah sekarang udah banyak yang ikut. Kemarin cerita, Ustaz, karena udah parah, dokter bilang bawa ke apa tuh? ICCU ya. Kami pernah, artinya kami pahami ngaji bab kematian, enggak lah kami bawa pulang aja. Karena kalau di ICCU nggak ada satupun pendampingnya, sendirian dia di ruangan itu. Kita hanya ngelihat dari balik kaca. Siapa yang mentalkinkannya? Kami bawa pulang aja, di rumah kami bisa hadapkan ke arah kiblat, posisinya dipan kita naikkan ke atas, kemudian dibisikkan pelan-pelan. Ya la ilaha illallah, ganti-gantian. Kalau dia udah bergerak lidahnya atau terdengar suaranya sedikit, stop, jangan lanjutkan lagi, biar tunggu. Tapi jangan dibiarkan tidur semua, tetap tunggu. Karena setan sedang menunggu juga, saling cari kesempatan. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi di antara yang diajarkan Nabi untuk membentengi diri dari gangguan setan pada saat sakaratul maut, inilah doanya. Tolong dibagi, hafalkan ya. Yang hafal malam ini 50.000 duit Pak Ketua. Mungkin nggak cukup lagi. Nah, cucung saya bagi banyak tadi ya. Oke, sambil nunggu itu bergulir, kita hafalkan singkat, gampang insya Allah. Dengan pertolongan Allah, niat betul-betul bisa kita hafal dan kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika ayyatahabbatanish syaitan ayyatahabbatanish syaitan indal maut. Allahumma inni a'udzubika ayyatahabbatanish syaitan indal maut. Allahumma inni a'udzubika ayyatahabbatanish syaitan indal maut. Sekali lagi, 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika ayyatahabbatanish syaitan indal maut. Hafal? Oke. Dinda dulu. Dinda, 50.000 ini. Siapa yang mau duluan? Alhamdulillah, selamat duit Pak Ketua. Tadi 3 orang apa yang hafal? Cucung-cucung atu itu saya bagi sebentar hafal. Ada 3 apa berapa? 2 apa 3? Hafal cepat, maklum lah, dia nggak mikir harga beras ya, nggak mikir harga minyak, dia nggak mikir cuma makan, minum, tidur, belajar. Kalau kita kan banyak pikiran, lambat ngapalnya ya. Kalau cucung-cucung anak-anak kita itu cepat ya, sebentar hafal. Nah, yang nggak kebagian nanti tolong difotokopi Pak Sekretaris Masjid, bagikan kawan-kawan, yaitu doanya. Doanya sebenarnya agak panjang, tapi intinya itu. Ini cara membentengi dari godaan setan yang datang dengan berbagai macam rupa tadi ya. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah. Kita akhiri kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi